Yang anehnya dulu itu Pak, yang unik. Apa? Bukan. Bapak Deli itu ketika saya datang ke Purwakarta kan digempungkan Pak. Ya. Saya ditempatkan juga dipanggil sebagai apa coba Pak? Ya, sebagai pelawak. Oh iya benar. Saya bukan pelawak. Ini Pak. suka melawak sama Ohang dulu. Sama Ohang, Pancet. Iya. Suka suruh naik ke atas. Padahal bukan backgroundnya, bukan pelawak, tapi bisa yang ngelawak. Ya terpaksa Pak. Terpaksa. Karena harus bisa membuktikan. Bisa lah. Tapi bisa. Yang penting ada saya yang lihat. ketawa aja. Yang gitu. penting ada ngumpan, ada nyemes. Nah gitu. Yang ramenya mah anggar Bapak. Namanya Bapak. Papat wulan usik malik itu wulannya ugane salapan sasi kasalapan magelaran rama kalangan ing buana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, ini saya jam 6 pagi sudah kedatangan Empap Gondo. Janji yang tertunda karena dia berjanji akan datang malam Senin setelah tahun baruan. Ternyata saya tunggu-tunggu sampai jam 10 nggak datang. Sepertinya ada sesuatu. Nggak tahu sesuatunya sama teteh siapa. Bukan, keluarga Pak. Oh keluarga. Tapi saya bahagia karena dan saya kaget karena ada orang kayak Empap, seniman, budayawan, saya WA subuh-subuh langsung ngejawab. Disangkanya saya suka bangun siang gitu. Iya, Pak. anggapan saya dia itu bangunnya jam 7, jam 8 gitu jam biasanya 4. kan. Ternyata jam 4 udah bangun. Ini keunikan Empap. Unik Pak. Unik kalau menurut saya karena seniman, budayawan gitu. Bisa bangun subuh-subuh. Oh itu unik ya? Unik buat saya karena banyak saya menemukan teman-teman gitu ya. Ya. Bangunnya jam tapi nggak seniman, nggak budayawan sih. Bukan. Ini juga aktivis di saya nih, para pekerja saya.
bangunnya jam 6, jam 8, jam 7. Dari empap menjadi salah satu yang saya nggak sangka-sangka gitulah, karena bisa bangun subuh. Padahal biasanya yang kayak empap itu dalam pandangan saya ini bangun jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 gitu ya. Belajar. Belajar ya. Itu ada Itu udah biasa bangun pagi. Biasa dong Pak. Subuh. Karena pagi itu kan kalau secara tradisi bangun pagi itu bagus. Pak. Bagus ya. Kan ada yang mengatakan kalau secara tradisi juga bangun berang dipacok hayam rezeki. Bangun berang, Pacok hayam rezeki. berarti pacok hayam, bener. Jadi lamun jalma hudangna berang, rezekina kaburu dipacok ku hayam. Bener eta teh. Kan di agama orang kayak gitu. Tradisi agama mengharuskan kita bangun lebih awal subuh. Apalagi kan kita Iya. melaksanakan Rezeki seseorang itu tergantung cara bangun subuhnya. betul Pak. Cara setuju. bangunnya. Dan itu terasa sama saya. Saya Rezeki ngalir. ngalir. Ini empap gondo. Ya kalau di Jawa Barat udah terkenal lah ya. Beliau merupakan salah seorang penata gerak, Penata gerak kan? Gerak. Tari, koreografer. Ya, Bahasa kerennya koreografer. koreografer. Wih, keren Pak. Gitu. Koreografer. Jadi di sini di Purwakarta itu beliau mensupervisi sanggar-sanggar sekabupaten Purwakarta. Dan ini hebatnya, ini adalah orang di balik kesuksesan pagelaran-pagelaran kesenian Kang Dedi. Malu Pak Jadi dikit ya, memang. kalau ada yang nanya itu tarinya di acara Lembur Pakuan, di acaranya Kang Dedi luar biasa bagus. Itu ini orangnya. Namanya Empap Gondo. Saya sering lihat beliau itu dulu waktu Purwa Kembar yang acara dia apa tuh ya? Iya. Pencarian bakat. Pencarian bakat Iya. apa? Indosiar atau apa tuh? Itu RCTI. RCTI. Iya. Purwa Kembar dulu tampil Purwa Kembar. jadi juara. Juara. Ternyata orang di balik kesuksesan Purwa Kembar itu adalah Empap Salah Gondo. satunya. Salah satunya. Dulu rambutnya dicat putih ya. Aku sampai dimarahin pada waktu itu. Panjang, cat putih. Kenapa ada Sekarang bule ke Purwakarta? bule tapi kulitnya hidung. Tapi ayeuna mah jiga ieu tentara. Sekaya tentara. Kenapa Pak? Itu Pak, Ini kan bukan frustasi, bukan ya. tapi saya sudah lulus. Lulus Ujian kehidupan. udah kehidupan. Itu, Pak. Emang kau naon? Iya kan, Emang ujianana naon? macam-macam Pak. Masa-masa. Orang itu punya liku-liku kehidupan. Itu ya. Apalagi saya sebagai Oh. pegawai seni. Oh, banyak Luar liku-likunya. biasa. Banyak liku. Banyak ditilep sama orang. Iya. Tilep sama orang gitu. Ya, itu. Jadi udah beberapa kali ditilep itu Empap itu. Ya, terus berjalan. Ya, yang pertama Tetap semangat. ditilep. Enggak. Ah, kalau ditilep juga, disikat di pengkolan. Yang sekarang juga disikat di pengkolan deh. Enggak. Udahlah. Oh, udah ya. Itu kan masa lalu. Dikira di dunia politik aja yang kayak gitu. Oh, Pak, politisi ya? Bukan, saya birokrat. 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 Tapi cinta Sunda kan, Pak? Oh, saya cinta Sunda. Kalau cinta Sunda, bolehkah saya bertanya? Kenapa? Kenapa pakaiannya seperti Bali ini? Oh, ini pakaian adat Bali. Iya. Karena hari ini nanti jam 7.30 ada upacara. Pasaran ngapain? Upacara bukan. Apa itu? Di Purwakarta itu ada upacara Hari Amal Bakti Oh, Departemen Agama. Nah, kaitannya dengan baju. peserta upacaranya harus pakai baju adat. Oh, itu berarti mencintai. Keberagaman. Keberagaman. Jadi Iya. bagaimana Departemen atau Kementerian Agama sekarang ya? Iya. Kementerian Agama itu mengembangkan moderasi beragama. Mantap. Moderasi beragama itu bagaimana agar kita dalam keberagaman itu bisa toleransi, itu menghilangkan fanatisme buta. Betul, karena keragaman ini menurut saya Pak Ya. Norma, keberagaman agama Ah. ini merupakan kekuatan Kekuatan. untuk membangun negeri. Iya, makanya saya pakai pakaian Bali. Saya sudah pakai pakaian Sunda sering. Apalagi ya? Jawa punya, sering juga saya pakai Jawa. Nah sekarang pakai pakaian Bali karena salah satu kekaguman saya pada Indonesia itu salah satunya mengagumi Bali dengan Ya. tradisi, dengan kebudayaan, Oke. dengan falsafah kehidupannya itu luar biasa sehingga mewujud menjadi sebuah
daerah yang banyak diminati oleh orang untuk berkunjung. Bali itu sama seperti saya mengagumi Empap, karya-karya seninya luar biasa. Tadinya aku mau gini, kok mengagumi aku gitu. Kamu pakai lipstick pak gitu. Ya, Jadi kalau- ini Empap ya. Jadi kemarin itu saya curi-curi juga tuh. Saya curi-curi bagaimana dia. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih peran Empap di balik kesuksesan pagelaran-pagelaran Kang Deddy yang luar biasa. Jadi saya curi-curi aja, saya cari Empap di mana Empap. Saya ambil aja tuh video tanpa Saya dia malu, Pak. ketahuin. Itu kan saya lagi panik, Pak. Panik kenapa? Ya karena ketika anak-anak tampil, rasa saya harus bermain juga. Oh. Jadi mereka tampil, rasa saya pun harus menari. Paniknya bukan panik apa-apa ya. Suatu kepanikan itu suatu pertanggungjawaban bagaimana mereka tampil sempurna. Oh. Dan alhamdulillah Pak, pada saat itu Bapak Aing bilang ini pagelaran yang menurut saya paling sempurna. Itu saya luar biasa, aduh, nuhun, alhamdulillah. Itu Sempurna kan ya kemarin tuh ya. menurut pagelarannya. beliau, Menurut iya, Kang Deddy. menurut Bapak Aing. Tapi saya mah tetap deg-degan Pak, karena persiapannya itu tidak mudah. Oh tidak mudah. Ya. Beliau itu suka mendadak. Mendadak. Iya saya Itu. tahu itu. Pokoknya Saya harus siap. bisa. Saya harus Iya, siap. saya tahu lah. Pokoknya apapun yang beliau katakan, saya kerjakan. Wah, tapi dari dadakan itu punya sebuah kebiasaan yang memang ketika dadakan harus bisa perlahan, biasa jadi biasa. Nah, kalau masalah ketegangan manusiawi, Pak, ya karena mempersiapkan anak-anak itu harus dari awal. Meskipun H-1 dikasih tahu, pas haknya juga saya harus tetap mempersiapkan dari mulai kostumnya, make up-nya, kontrol tariannya apakah dia lupa. atau Saya lihat tidak. Empap itu kayak yang cemas gitu. Cemas, kayak Pak. gini. Kayak gini. Iya, karena ikut nari, Ikut nari. bukan memberitahu mereka tapi ikut Iya. nari. Empap itu ada dalam diri anak-anak yang nari. Iya, saya harus ada harus mereka. harus terlibat. Ya, harus kasurupan mereka. Harus nyuruh. Juru, gitu, buat kasurupan, bukan, Nyuruh, harus ya. nyuruh seperti itu. Jadi Empap itu walaupun dari kejauhan itu mengomandoi gitu ya. Bapak kenapa nggak bilang, Pak? Hah? Ya kalau saya bilang-bilang nanti di kamunya dibikin-bikin. Kalau kayak gitu kan saya lihat Saya tidak kecemasannya tahu. seperti apa. Bapaknya bisa aja. Aduh, Gitu. itu natural apa saya? Aduh, Betul ya. malu, Pak. Itu bentuk ekspresi Empap ya. Betul. Terus kan kalau anak-anak tampil, saya cek sampai dia Detil. duduk. Apakah ada Sampai yang detil ya. tenaganya terkuras, apalagi tampil 2 kali. Satu detik lagi sakitnya atau ada yang sakit enggak? Oh setelah ini, setelah Ya, tampil dipercek karena lagi akan tampil 2 kali. SOP-nya itu ya. Itu- SOP-nya itu, memang kayak gitu ya. Seharusnya kayak gitu. bukan SOP sih, Pak, Iya, tapi ini kalau- lebih ke apa ya? Kalau di kita kayak gitu Naluri. namanya. Iya, naluri lah. Naluri Kan lah. SOP itu administratif, Oh iya. SOP Jadi, apa, Pak? Cik katanya? standar operasional prosedur. Oh. Jadi lamun tas nari, rek nari deui, kudu dicek lah, kudu dicek segala macam. Itu kan Kalau- kontrol. Betul. Kalau Kontrol. SOP di saya bukan itu, Pak, artinya. Apa? Oh, SOP di saya itu saya orang penari. iya. Saya kan kenal. Iya. Benar tuh. Iya, Jadi harus betul. cek biar benar dia bisa nari lagi atau enggak. Betul. Gitu kan. Siapkan minumnya. Iya. SOP itu kan administratif, bahasa administratif. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai insting, Ya. instingnya udah tajam, udah maestro, itu yang pasti dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dan itu menjadi quality control. Betul. Quality control dari seorang maestro. Dan ini maestro betul ya. Karena Empap itu Ya. luar biasa. Ritual Empap itu ya nari. Betul. Kalau nari betul. Ritual Empap itu nari gitu. Jadi dia kalau nggak nari, kalau tidak lihat melatih anak nari, kalau tidak mengekspresikan dirinya dengan menari, dia sakit. Betul. Ada yang hilang dalam dirinya. Ya. Itulah kebutuhan psikis Empap dalam hidup ini. Kalau nggak nari sakit, kalau nggak ngelatih nari sakit ya. Betul. Karena Benar nggak? betul. Lungse aja kalau dalam bahasa Jermannya. Iya. Lungse. Tumiba kan awal. Jadi Empap nggak sabar alila jeung Pak Deddy Dari tahun 2013, Pak. dari tahun 2013. 2013 ya. Iya. Waktu Purwakarta ya.
tahun 90 kalau Di Purwakarta tahun 90, tapi Iya. ketemu sama Kang Deddy 2013, berarti periode kedua ya. Ya betul. Dan sejak kedatangan Empap itu luar biasa. Dan Saya tahu alhamdulillah. betul bagaimana ketika keliling kesenian ke seluruh Jawa Barat. Tapi Luar biasa. yang anehnya dulu itu Pak, yang unik Apa? bukan Bapak Dedi itu ketika saya datang ke Purwakarta kan digembungkan Pak. Ya, Saya ditempatkan juga dipanggil sebagai apa coba Pak? ya sebagai Sebagai pelawak. Oh iya Saya benar. bukan pelawak. Ini Pak. suka melawak sama Ohang dulu. Semua orang Ohang, bancet. Iya. Suka Aduh. suruh naik ke atas. Padahal bukan backgroundnya, bukan pelawak, tapi bisa yang ngelawak. Ya terpaksa Pak. Terpaksa. Karena harus bisa membuktikan. Bisa lah. Tapi bisa. Yang penting ada Saya yang lihat. ketawa aja. Yang gitu. penting ada ngumpan, ada nyemes. Nah gitu. Yang ramenya mah anggar Bapak. Namanya Bapak. Tapi betah gak wajib Bapak betah. wah betah pisan. Karena Manis terus apa pahit terus atau pahit manis? berdinamika Pak. Oh, berdinamika. Berdinamika karena ada beberapa instruksi yang memang ketika saya tidak siap harus disiapkan. Tapi akhirnya siap gitu. Saya pernah Pak kalau mau Apa? cerita curhat nih ya sama Bapak ya. Pernah dimarahin Pak Kenaon dah? Bapak Dedi. Kenaon dimarahin Itu kenaon? waktu di acara dukungan di Cipta Gelar Pak. Cipta Gelar ya di Ya, Sukabumi. betul. Tahu saya ikut itu. Gara-garanya apa Di Pak? Abah ini, Abah Asep. Iya, Bukan betul. Abah Asep. Iya Abah Pak Ugi. Asep. Iya. Abah Ugi. Abah Ugi. Heeh. Tampil Pak Heeh. lagu Leungiteun. Leungiteun. Saya mencoba memakai properti pada saat itu. Tapi propertinya hilang, ketinggalan di Purwakarta. Yang ketinggalannya siapa Pak? Apa tuh? Anaknya Bapak Dedi, Amaula pada saat itu. Oh, ketinggalan. Aku kan kerjasama. Heeh. Beliau kan Collab. manajer saya. Manajer. Amaula itu ketinggalan. Enggak ke bawah. Oh, kemudian improv, Heeh. ambil dahan-dahan di Cipta Gelar. Heeh. Tampil penari Pak, Heeh. bawa dahan. Heeh. Tiba-tiba udah beres saya dipanggil. Heeh. Pak, kata Amaula, Heeh. sini. Oh, empat. Anu yang ketinggalan ini amaulanya atau apanya? Propertinya. Oh, propertinya. Dahannya udah Udah dibikin. ketinggalan. Udah bagus, dipersiapkan sama ketinggalan. Amaula ketinggalan, lupa. Heeh. Udah tampil pakai ranting yang ngedadak di Cipta Gelar. Beres dipanggil. Pak, sini. Kata Amaula, tegang nih. Pak, ayo naik ke pentas Pak. Bapak langsung berbicara, wah, Naon cenah? itu naon pergerakan teh ngerusak alam. Heeh. Ternyata saya nebang. Beliau kan tidak suka merusak alam. Iya, bener. Apa sih? Ya, Bab ngalahan eta dahan di dinya. Iya, saya panik. Heeh. Properti ketinggalan. Hari bapak ngambek ku sabab nyokotan Alam. ieu dangdaunan. Dangdaunan. Aduh, ya Allah. Tapi pada saat itu saya tidak jadi down, tidak. Tetap jadi penyemangat. Akhirnya saya melawak. Beliau bilang begini, wah si Empap kudu dicarekan halus ngalawak Ah, jadi Mbak mah kudu dicarikan heula. Iya, halus ngalawaknya. Kata halus. Iya. Nah. Tapi ya Tapi buat ini, saya Mbak bagus walaupun gak dimarahin bagus. tapi hikmah yang paling penting bagi Apa saya. tuh, betul? Ternyata merusak alam itu tidak boleh. Nggak boleh. Nggak suka. Apalagi di Cipta Gelar ya. Oh, apa lagi? Aduh, ingat pada saat itu. Jadi pernah dimarahin. Pernah dimarahin. Kalau mengamuk kumaha Pak Tapi itu? masuk Pak. Serius saya ngamuk. Serius ada mic-nya. Dinamik di hadapan batur. Beliau begini kan belakang tidak ada mic. Oh. Kan penonton. Heeh. Pak, naon itu? Rusak alam. Aduh ya. Oh ya, saya mikir naon alam naon gitu kan. Eta dangdaunan meureun dahan. Ku abdi tebang. Ya. Akhirnya alam minta maaf sama alam, bukan alam badukun ya. Iya. Atau badukun bukan penyanyi itu mah. Ya, Alam semesta maksudnya. akalan. Sudah dituar sama saya, mohon maaf Cipta Gelar pada saat itu. Tapi ya 2013 ya Mbak Tanya Iya, panggil akhir. ketemu sama Bapak ya, Iya, Pak akhir. Dedi ya. Tuh. Sama Oh, 2013 langsung itu panggung. berarti periode kedua. Jadi, Periode kedua dan beliau saya sangat bangga dan alhamdulillah Pak, ternyata karya saya yang mau ngelugai itu menjadi inspirasi. Mau ngeluga ya? Iya. Oh, mau ngeluga itu karya 4. Betul. Jadi inspirasi. Oh, keliling ya. Keliling. Jawa Barat. Ya. Wah, warung semua sampai ke luar Jawa Barat, Pak. Sampai keluar Jawa Ke Barat. Papua. Oh, Papua ikut ya? Ikut Iya, saya juga ikut ke Papua. Ikut. Itu Ke Papua itu ikut Empapnya dulu ya? Ikut. Oh iya iya iya. Benar. Dari perjalanan 2013 sampai sekarang apa sih Empap memaknai Kang Deddy itu seperti apa sih? Kan orang ada yang menganggap bahwa wah Deddy Mulyadi mah kikituan teh pencitraan,
Oh, Ada di Mulia Lima gituan teh berkesenian, berkebudayaan teh kusabab boga niat politik. Tak menurut Empat teh kumaha sih memahami itu? Pak Deddy Mulyadi bagi saya dah betul sosok yang luar biasa bagi saya. Ya, panutan saya. Boleh orang menganggap saya berlebihan, tapi tidak saya berbicara rasa. Pak Deddy Mulyadi adalah guru saya. Guru rasa saya. Kalaupun beliau tidak mengaku murid nggak apa-apa. Saya tahu. Tapi saya mengaku beliau adalah inspirasi saya.